Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pagi GBSN Surabaya. Hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami mau datang bawa kerinduan hati kami yaitu ke hadapan Kau ya Tuhan. Dengan hati yang lemah lembut ya Tuhan, kami mau tunduk ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau pasrahkan setiap apa yang kami alami, apa yang kami gumulkan ya Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau hari ini Allahku. Biarkan kami duduk tenang di bawah hadirat-Mu Tuhan. Mari persiapkan hatimu saudaraku. Mari kita sambut Tuhan Allah kita. Holy Spirit, we need you. Mari bermasmur bagi kemuliaan namanya. Kami bersujud di hadapan-Mu, bermasmur atas nama-Mu. Bermasmur atas-Mu. Kami datang Tuhan, kami datang. Biar kami duduk dalam bait-Mu, kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami datang Tuhan, ini hati setiap kami.
menikmati ya Tuhan berkat yang kau berikan kepada kami setiap harinya. Meskipun dunia ya Tuhan sedang kacau balau ya Tuhan, banyak hidup pikir dunia ya Tuhan sedang merongrong hati anak-anakmu Tuhan. Tapi sebagai Bapa ya Tuhan, kau menaungi hati anak-anakmu ya Tuhan. Kau gak biarkan kami ya Tuhan tergeletak ya Tuhan. Kami mau menikmati lebih lagi ya Tuhan dengan kasih. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Karena ucapan syukur kami ya Tuhan tak terkatakan ya Tuhan. Kamu Holy Spirit, kami menyambut Engkau, kami menyambut pribadi Allah yang besar Tuhan. Lihat hati kami ya Tuhan, selidiki hati kami ya Tuhan. Apakah benar kami mengasihi-Mu ya Tuhan? Murnikan kami ya Tuhan dalam pemurapan. Biarkan antara lidah kami, bibir kami, hati kami ya Tuhan, kami selaras ya Tuhan untuk memuji Engkau. Kami menanti Kau diam dalam bait-Mu. Kami rindu diam dalam bait-Mu Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Kau telah layakkan kami Tuhan. Karena pengorbanan-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang mulia ya Tuhan, kami dilayakkan. Kami layak memanggil Kau ya Aba dan ya Bapa. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan datang dan berkumpul di tempat ini ya Tuhan hanya untuk satu tujuan ya Tuhan. Kami merindukan Kau ya Tuhan, kami ingin bersekutu lebih lagi ya bersama dengan Kau ya Tuhan. Kami ingin menyatu dengan Kau ya Tuhan. Kami ingin menyatu lebih lagi dengan pribadi-Mu Tuhan.
Roh Kudus. Ketika Kau ingin bekerja di hati setiap kami, mari Tuhan, kami persilahkan Kau Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Mari biarkan hati yang sungguh-sungguh boleh menyanyikan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, hiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Aduh. Sekali lagi kita sepakat nyanyikan dengan segenap hatimu dan sungguh-sungguh. Hadirat-Mu Tuhan, lihat hati setiap kami Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh sukacita ya Tuhan ketika Kau penuhi hati kami dengan kemurahan hati-Mu Tuhan. Kami menjadi umat-umat yang dibenangkan ya Tuhan karena kami punya Engkau. Kami aman berada dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami bisa berkata ya Tuhan, kami dapat berkata dalam setiap permasalahan kami ya Tuhan, kami punya Tuhan Allah yang besar Tuhan. Tuhan Allah yang selalu menyertai kami. Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari bertata atas setiap pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan ya Tuhan, kemuliaan nama-Mu. Kami sepakat ya Tuhan, hanya nama-Mu yang layak untuk kami tinggikan ya Tuhan. Biarkan kami bersuka cita ya Tuhan, bersorak-sorak untuk kemenangan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan bukti ya Tuhan bahwa Kau Tuhan Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut ibadah pagi hari dengan penuh sukacita ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang hidup ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Saya ucapkan shalom sekali lagi. Saya undang bangkit berdiri. Kami membuatkan bagian panah di dalam kita. Hidupku di tangan, hidupku di
angkat senyum untuk kanan kirinya, yang kasih senyum untuk kanan kiri. Katakan kau luar biasa hari ini. Saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Kau pakai hati kami ya Tuhan untuk menerima bagian yang terbaik ya Tuhan. Kayak mau firman itu tanam dalam kehidupan kami dan bertumbuh ya Tuhan. Berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Dan menguatkan kehidupan kami Tuhan. Urapi kami lebih lagi Tuhan.
Ya Bapa, ketika kami sungguh-sungguh menyembah Engkau di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kondisi kami saat ini Tuhan, kami selalu menemukan ada kelegaan ketika kami bersujud datang di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami begitu menyadari siapakah diri kami ini ya Bapa. Kami yang masih terus berjuang di dalam kehidupan ini untuk menjadi seperti dengan yang Kau kehendaki. Kami sadar Tuhan, kasih kami sangatlah terbatas. Tetapi kasih-Mu, Engkau begitu tergila-gila kepada kami, mengasihi kami, mencintai kami dengan begitu besarnya. Itulah yang memberanikan kami untuk datang kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu memampukan kami. Anugerah-Mu yang selalu menyadarkan kami bahwa kami tidak pernah bisa lepas dari-Mu, Tuhan. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Engkau yang menolong kami, Engkau yang menjamah hati dan pikiran kami, Engkau yang menuntun, memberikan pengertian kepada kami, untuk kami bertindak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Itu pun bukan karena kekuatan kami, karena sesungguhnya tubuh kami begitu masih terasa kuat untuk kami jatuh di dalam dosa. Tetapi dengan anugerah Tuhan, selama kami mau mencoba, itulah yang akan memampukan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bertemu kembali di hari ini. Selamat hari Minggu dan kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Oke. Ya, di bulan ini kita sedang bersama-sama merenungkan tentang jemaat Kristus gitu ya. 2 minggu Pak Erik sudah menjelaskan bahwa jemaat Kristus itu adalah milik Allah gitu ya. Jemaat Kristus adalah perkumpulan gitu ya, orang-orang percaya di mana sedang menjalani kehidupan menuju kepada kepenuhan Kristus. Kita disebut sebagai jemaat Kristus. Nah, tetapi akhir-akhir ini ya, saya secara pribadi sedang gelisah gitu ya, sedang merasa sebenarnya apa rencana Tuhan gitu ya bagi setiap tubuh Kristus, bagi setiap jemaat Kristus gitu. Ketika kita percaya kepada Kristus, ya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu apa yang harus dilakukan gitu. Kalau memang kenyataannya setelah saya terima Yesus dan cara hidup saya harus sama dengan dunia, lalu apa bedanya ya gitu. Saya gelisah di hati saya. Lalu ketika saya sudah meresponi panggilan Allah dalam hidup saya, tetapi pada kenyataannya kehidupan saya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa bedanya gitu ya? Apa sebenarnya Tuhan? Saya sampai Tuhan, apakah ini kehidupan yang benar yang sudah Tuhan kehendaki untuk saya lakukan dalam hidup saya gitu. Saya gelisah sekali selama 1 minggu ini gitu ya. Nah, tapi pas kebetulan saya jadwal hari ini dan saya merenungkan kembali gitu ya, dan firman ini sungguh menjadi kekuatan bagi saya secara pribadi gitu ya. Tadi malam untung anak-anak jam 8 tuh udah tidur. Wah, itu waktu yang langka sebenarnya. Biasanya jam 9, 10 mereka baru tidur. Tapi jam 8 sudah pada tidur, Pak Erik sudah bawa angkut mereka ke kamar semua. Nah, saya tinggal sendiri. Wah, itu waktu yang leluasa banget buat saya gitu ya. Sampai akhirnya saya merenungkan ini dan saya tersungkur gitu. Tuhan, wah ini benar firman yang saya secara pribadi bertemu dengan Yesus gitu, dengan Tuhan melalui perenungan firman ini gitu. Nah, saya akan membagikannya kepada kita semua. Oke, saya akan mengajak kita membuka Yohanes 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami."
Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku telah melihat, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Nah, ini ayat pokoknya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Oke, ini Yesus berbicara kepada para murid ya. Sebelumnya di ayat sebelumnya diceritakan Yesus mengumpulkan para murid dan dia berbicara sebelum kepergiannya gitu ya, dan dengan kata-kata mungkin untuk menghibur hati para murid gitu. Nah, kepergian Yesus ini sebenarnya akan sangat bermanfaat bagi para murid gitu ya. Nah, Yesus akan menyiapkan tempat di rumah Bapa karena Yesus bilang, aku harus pergi karena aku harus menyediakan tempat bagimu gitu ya. Nah, para murid khawatir bagaimana gitu ya, mereka tahu jalan menuju Yesusnya. Nah, mereka pasti ya, karena jangankan hubungan mereka kan sangat dekat. Ketika harus pergi, wah rasa ketakutan, kehilangannya itu pasti sangat dalam, sehingga mereka juga takut bagaimana gitu, jalannya yang mana gitu ya. Yesus mau pergi ke rumah, mempersiapkan rumah, terus jalannya yang mana? Mereka khawatir, mereka takut gitu ya, tidak menemukan jalan itu. Nah, tetapi Yesus menjawab bahwa dialah sendiri jalannya gitu lah, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Nah, Yesus mengatakan seperti itu. Nah, dengan mengenal Yesus, nah ini ya, maka Yesus bilang ya kamu juga mengenal Bapa gitu. Jadi intinya ada di aku gitu ya. Yesus menjelaskan seperti itu. Nah, tetapi murid-murid juga di sini termasuk Filipus ya. Tunjukkanlah aku gitu, siapa Bapa itu gitu ya. Sebenarnya perkataan yang wajar ya ketika Yesus sering ngomong ke para murid soal Bapa gitu. Pasti kan mungkin kita juga akan gitu. Sebenarnya siapa Bapa itu gitu, kayak karena mungkin rasa ingin tahu. Sebenarnya nggak salah gitu ya. Tetapi Yesus marah ya. Sempat, selama ini aku tinggal bersama dengan kamu masih nanya itu gitu. Nah, Yesus katakan di sini, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi kalau kamu lihat aku ya itu kamu lihat Bapa gitu. Kayak gitu sederhananya Yesus menjelaskan gitu ya. Nah, ketika kita menjadi orang percaya gitu ya, saya menemukan gambar ketika ini ya manusia diciptakan. Pertama adalah di sini ya, kita diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambar Allah di sini. Ini tempatnya. Nah, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, nah ini jadi korup gitu ya. Manusia menjadi statusnya berdosa, sudah benar-benar bobrok gitu keadaan manusia. Benar-benar sudah segala upaya untuk menjangkau atau dalam hubungan yang baik dengan Allah rusak. Benar-benar sudah rusak karena di sini ini di korup ya, di keadaan yang sangat korup. Nah, ketika kita bertemu dengan Yesus, manusia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini ya, ini mulai hanya melalui Yesus, melalui salib gitu. Nah, ini dalam perjalanannya sampai pada akhirnya nanti kita kembali kepada Bapa gitu ya, kembali bersama-sama dengan Yesus di sini. Nah, ini perjalanan di sini. Kita di sini semua percaya. Nah, ini kita ada di sini sekarang. Ada di sini ya. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ada di sini. Nah, ada di dalam perjalanan ini lingkungan atau tempat anugerah gitu ya, yang penuh anugerah karena sudah berbagai macam upaya di sini sebelum Yesus datang, sudah berbagai macam upaya yang Allah lakukan gitu ya, tetapi manusia tetap keadaannya korup, nggak bisa diapa-apain, harus lewat Yesus.
Sehingga itu bukan usaha manusia, hanya melalui Yesus gitu ya. Nah, ini di sini kita berada di sini. Nah, tetapi sekarang adalah pertanyaannya, apa gitu ya? Dalam situasi ini, state of grace ini gitu ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat Allah, sebagai jemaat Kristus yang sudah dipercaya kepada Yesus di sini? Lalu apa selanjutnya gitu ya dalam kita menjalankan ini? Oke, mungkin kita kembali ke ayat tadi gitu ya. Nah, janji ini. Nah, yang pertama ini ya, melanjutkan pekerjaan Yesus, pekerjaan Kristus. Yesus dikatakan di situ. Nah, ini ada dua hal penting di sini. Janjinya tidak dibuat untuk para rasul saja ketika Yesus bicara seperti itu, tetapi untuk semua orang percaya. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, di sini ada dua hal penting. Janjinya tidak dibuat untuk para rasul. Jadi Yesus enggak berkata gitu ya, siapa yang menjadi rasulku, siapa yang menjadi orang-orang 12 rasul ini gitu ya, dia akan melakukan pekerjaanku. Tidak seperti itu. Dia bilang siapa yang percaya gitu ya. Siapa yang percaya berarti termasuk kita. Ini masih sangat relevan karena kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Nah, lalu yang kedua, ini adalah janji bahwa kita akan melakukan pekerjaan Yesus. Nah, ini belum menjadi janji bahwa kita akan melakukan yang besar, tetapi melakukan pekerjaan Yesus gitu ya. Nah, ini janji yang yaitu bukan janji yang hanya kepada orang-orang tertentu. Oh, ini untuk pendeta. Oh, ini untuk penginjil. Oh, ini untuk orang-orang yang mengambil keputusan untuk menjadi full ministry gitu ya, untuk melakukan pelayanan penuh waktu gitu. Nah, tetapi ini janji kepada orang-orang percaya yang percaya kepadaku, kepada Yesus gitu. Nah, ini murni ya, benar-benar ditunjukkan kepada orang percaya. Nah, untuk apa? Melakukan pekerjaan Yesus, melakukan yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan. Nah, apa sebenarnya pekerjaan yang Yesus lakukan? Ini bukan merujuk kepada mukjizat-mukjizat gitu ya, walaupun Paulus bilang itu pun ada, orang percaya diberikan karunia untuk misalkan menyembuhkan, karunia untuk membangkitkan orang mati, karunia untuk karunia-karunia yang Yesus lakukan, mungkin untuk menjadikan berdoa menjadi 5.000 roti, akhirnya seperti itu gitu ya. Nah, tetapi ini berbicara tentang pekerjaannya apa gitu. Pekerjaannya apa? Ini bukan berbicara tentang mukjizat. Mukjizat itu Paulus bilang diberikan kepada orang percaya untuk memperlengkapi, tetapi tidak semua orang menerima karunia itu. Gitu. Nah, lalu apa pekerjaannya? Pekerjaan yang Yesus lakukan itu apa gitu ya? Nah, di Yohanes 10 ayat 25, jawab Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu dan kamu tidak percaya. Pekerjaan yang saya lakukan dalam nama Bapa gitu ya, yang dia lakukan dalam nama Bapa adalah bersaksi tentang aku. Itu. Di Yohanes 10 ayat 25. Jadi sekali lagi fungsi dari pekerjaan yang di sini gitu ya, yang akan melakukan pekerjaan yang kulakukan adalah bersaksi tentang Yesus. Karena yang Yesus lakukan ketika Yesus datang ke dunia, dia melakukan pekerjaan Bapa gitu ya. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia kembali ke Bapa, ya kita melakukan pekerjaannya dia. Ketika Yesus datang di dunia, dia melakukannya, dia bersaksi tentang aku. Tentang dirinya sendiri. Nah, berarti pekerjaan Yesus apa? Bersaksi tentang Yesus gitu. Nah, itu dikasihkan kepada kita gitu, kepada orang-orang yang percaya. Kamu akan mengerjakan pekerjaanku, yaitu bersaksi tentang aku gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang amanat agung. Nah, tetapi kalau kita perhatikan ya di amanat agung di Matius 28 itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan tobatkan mereka, bukan untuk menobatkan orang gitu. Ternyata ya saya ketika merenungkan ini, sebenarnya bukan untuk menobatkan orang, itu bukan tugas kita untuk menobatkan orang, tetapi untuk menjadikan mereka murid, memuridkan. Kalau menobatkan kita nggak bisa ya, walaupun mungkin saya misalkan, saya mau Stefano ini percaya Yesus, dengan ayo tobat gitu ya, nggak bisa gitu ya. Harus ya itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi tugas kita apa?
bersaksi, menyampaikan bagaimana kebaikan Allah, bagaimana kebaikan Yesus dalam kita. Itu. Ada kutipan dari John Piper ya. Nah ini, hidup Anda adalah tampilan kepercayaan Yesus. Wah ini mungkin sederhana gitu ya, tetapi mari kita renungkan kembali. Apakah kehidupan kita sudah menampilkan Yesus di dalam hidup kita? Cara kita menjalani kehidupan ini, apakah sudah berbeda dengan dunia menjalaninya? Cara kita mungkin mendidik anak-anak gitu ya, ini cerminan bagi saya. Cara saya mendidik anak-anak, apakah berbeda dengan cara dunia mendidik anak-anak? Cara kita mengelola keuangan, apakah berbeda dengan dunia mengelola keuangan? Gitu. Apakah cara saya beribadah mungkin pergi ke gereja, apakah ini berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah? Mereka juga beribadah, mereka pergi ke tempat ibadah. Atau di tempat pekerjaan, cara saya bekerja, apakah saya berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Cara saya menanggapi permasalahan hidup, apapun pergumulan dalam kehidupan saya, apakah sikap saya menanggapinya sudah berbeda atau sama dengan dunia ini menanggapi masalah hidup gitu. Kita melihat banyak sekali berita ya di hal yang mengerikan gitu. Orang-orang harus mengakhiri hidupnya hanya karena mungkin ada masalah yang berat dalam hidupnya gitu. Waktu kapan itu ada SMP di belakang Transmart Rungkut ya, ditemukan dia gantung diri, anak SMP. 1 bulan kemudian ditemukan jadi sudah dalam bentuk tengkorak gitu ya tubuhnya. Anak SMP, mereka harus mengakhiri hidupnya gitu. Karena ya mungkin dia berat, sangat berat untuk dia untuk menjalaninya. Apakah kita juga tidak sama? Apa bedanya gitu? Dunia apakah heran? Apa sih? Apa bedanya apa jalani kehidupanmu dengan kehidupanku gitu. Jangan-jangan seperti itu. Kehidupan kita tidak menampilkan Yesus ada dalam hidup kita. Ya mungkin sederhana ya. Apakah mungkin di tempat pekerjaan ada hadirnya Kak Abed, Bet kok rasanya ada sesuatu yang beda ya. Walaupun mungkin gak pernah bicara tentang Yesus gitu ya, tapi dari kehidupanmu kok aku lihat sesuatu yang berbeda. Pernah gak gitu? Kita alami itu. Kok rasanya saya pengen cerita ke kamu karena ada sesuatu yang beda denganmu gitu. Apakah pernah alami itu gitu? Saya ingat ketika ini waktu masih masa-masa kuliah ya, saya ketika diutus ke pedalaman waktu itu. Nah, waktu itu saya bawa tim, terus mungkin pernah saya cerita tapi ini teringat lagi. Nah, si tim anak saya waktu itu karena kakak tingkat, jadi saya dijadikan ketua tim. Nah, yang anggota-anggota saya itu jauh sekali umurnya, di atas saya 2-3 tahun sampai ada yang 5 tahun waktu itu. Jadi saya yang paling muda. Nah cuman karena saya kakak tingkat jadi dijadiin ketua tim gitu. Nah itu sulit ya bagi saya, untuk memimpin mereka yang sudah usianya lebih tua dari saya gitu. Nah tapi saya coba terus lanjutkan. Nah, ada satu perempuan yang waktu itu bersama dengan saya. Saya juga, dia tertutup kehidupan keluarganya pun dia tidak pernah cerita gitu. Dia benar-benar menutupi. Tapi saya tahu ada sesuatu, kehidupannya nggak terlalu beres gitu ya. Ada banyak masalah pelik dalam kehidupannya. Nah, tapi dia nggak pernah cerita, dia selalu tutupin keluarganya dan segala macam. Ya mungkin untuk menjaga nama baik gitu ya. Saya juga nggak berani korek-korek gitu. Nah, tetapi setiap kali kami sebelum pergi keliling gitu ya, nah kami masak, saya masak, siapkan makanan untuk mereka. Nah, sebelum waktunya makan, itu saya selalu panggil. Saya sering gitu, saya ajak, ayo makan. Nah, terus ketika kami ini fellowship, dia menangis ya, dia terseguk gitu, menangis. Terus dia bilang satu hal gitu ya, dia ketika selama kami di pedalaman itu, dia bilang selama ini kalau saya makan di rumah nggak pernah diajak gitu. Tapi ketika kami di sana berkumpul, itu dia bilang itu luar biasa katanya. Dia sampai terharu dan menangis. Padahal menurut saya biasa aja ya, sesuatu, saya juga hanya ngajak makan gitu ya, tapi itu mengubah hidupnya. Bener-bener dia bilang,
Sampai akhirnya dia manggil dari saya, setelah itu dia manggil mami ke saya. Lucu ya. Tapi ya itu hal yang, oh iya ya, saya plek ke saya. Apa yang terkadang mungkin sepele bagi kita gitu. Tapi itu mungkin berarti bagi orang lain. Bahkan mungkin kita nggak tahu dia ini punya masalah apa, tapi ya lakukan. Sepele pun mungkin itu bisa menjadikan pengharapan baru bagi orang lain gitu ya. Itu bisa menjadi sesuatu yang wah gitu, saya berjumpa dengan Yesus melalui hidupmu gitu. Nah ini yang Yesus katakan, melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bersaksi tentang aku gitu. Tidak harus kita pergi kemana, ke pedalaman untuk menjadi misionaris gitu ya. Enggak, kalau memang itu bukan panggilannya. Enggak harus kita pergi kemana, ke Papua gitu ya, ke pedalaman yang masih belum mengenal pakaian gitu, ke sana. Kalaupun itu, maksudnya itu kalau itu panggilannya silakan tanggapi panggilan Tuhan itu. Tetapi dimanapun gitu ya. Di sini kan bukan hanya untuk rasul, bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk orang-orang yang mengambil keputusan untuk melayani sepenuh waktu, tetapi untuk orang percaya melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, tapi sederhananya, apakah hidup kita sudah menjadi tampilan Yesus? Gitu? Atau jangan-jangan, ini ada kamu, rasanya jadi kok nggak karuan ya gitu. Kok ada kamu jadi suatu situasinya kok jadi nggak enak ya, gitu. Kok ada kamu, kok jadi gini gitu ya. Kok ada kamu, kok gini. Nah, tetapi apakah sudah gitu ya? Ada kamu, kayaknya ada sesuatu gitu. Ada kamu kayaknya beda. Nah ini yang pertama gitu ya. Kita adalah ya aromanya Kristus gitu. Kita terang dunia, itu juga disebutkan ya. Yesus, kita sudah mati, kita sudah hidup, dan kita sudah dipersiapkan yaitu di dalam tadi ini ya. Nah ini, di dalam masa ini. Ini, apakah kita sudah menampilkan Kristus di dalam sini gitu. Nah, selanjutnya, nah ini, melakukan pekerjaan yang lebih besar. Nah ini apa maksudnya? Nah ini ada dua petunjuk ya. Yang pertama, karena aku pergi kepada Bapa. Nah, apa sebenarnya ya yang lebih besar dari yang Yesus lakukan? Tadi kan Yesus sudah bersaksi tentang dirinya. Nah, tetapi kita orang percaya akan melakukannya lebih besar dari yang Yesus sudah lakukan. Karena Yesus bilang dia akan pergi kepada Bapa. Nah, di sini di Yohanes 20 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wah, ini mungkin sering kita lewatkan baca begitu saja ya, tetapi coba teman-teman, Bapak Ibu, baca ini kembali gitu. Apalagi di ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, apa pekerjaan yang tadi Yesus bilang? Bahkan kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar karena aku akan pergi kepada Bapa. Nah, untuk menuju Yesus pergi kepada Bapa itu kan dia sampaikan sebelum dia mati di atas kayu salib ya. Untuk Yesus pergi kepada Bapa, dia harus melewati penderitaan. Dia harus melewati salib sehingga akhirnya dia pergi kepada Bapa. Nah, tetapi di Yohanes 20 ini Yesus sampaikan ketika dia mau pergi ke Bapa. Jadi sudah melewati masa-masa penderitaannya, sudah melewati salibnya. Nah, di sini dikatakan ini ya, terimalah Roh Kudus. Nah ini hal yang besar berkaitan dengan apa? Kita menerima Roh Kudus gitu ya. Karena dia pergi kepada Bapa, maka Yesus harus memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Kita tidak dibiarkan sendiri, tetap ada yang menemani gitu. Nah di sini lagi di ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kita, gitu, orang percaya, saya misalkan Ray bersalah kepada saya mengampuni dia, dosanya diampuni. Ini kuasa apa ya? Ada yang seperti ini, mengampuni orang, dosanya maka diampuni. Ini kekuatan yang besar sekali untuk pemulihan gitu ya.
Nah mungkin teman-teman pernah mengalami situasi rasa terpuruk, melakukan kesalahan yang besar sekali, terus orang-orang di sekitar menghakimi. Apa yang terjadi? Apakah kita pulih? Tentu tidak ya, tetapi ketika mungkin komunitas menerima, komunitas mengampuni, ada pemulihan, ada pengampunan di situ, apa yang terjadi? Kuasanya dahsyat banget gitu. Bahkan mungkin orangnya itu menjadi, wah aku diampuni benar-benar dibebaskan gitu. Itu kalau teman-teman belum pernah alami itu mungkin akan sulit membayangkannya gitu ya. Saya pernah alami itu dan wah gitu ya, diampuni. Ini energinya benar-benar baru gitu. Nah ini kekuatannya gitu ya. Akan melakukan pekerjaan yang lebih besar itu. Artinya kita akan menyampaikan pengampunan kepada orang-orang di sekitar. Yaitu di dalam Yesus gitu ya. Yang sudah kita terima di dalam Yesus. Dengan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Nah ini yang harusnya gitu ya, berarti kalau kita renungkan ini sebenarnya udah gak ada lagi menghakimi gitu ya. Sudah gak ada lagi orang percaya yang misalkan menyimpan kepahitan, menyimpan luka. Aduh saya sakit hati karena dia melukai saya begitu besar gitu. Harusnya sudah tidak ada lagi. Bahkan mungkin ke diri sendiri, harusnya sudah selesai. Harus sudah berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang percaya yang masih sulit untuk menerima diri sendiri, masih sulit untuk menerima kekurangan diri sendiri. Bahkan mungkin masih sangat besar sekali menyalahkan diri sendiri, merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan gitu. Padahal sebenarnya itu sudah harus selesai. Nah, dalam perjalanan menuju Bapa, ia pergi ke kayu salib dan memberikan nyawanya bagi domba-domba. Bangkit dari kematian dan naik kepada Allah, ia mengutus Roh Kudus sehingga murid dapat melakukan pekerjaannya yang mereka dipanggil untuk lakukan. Nah ini, jadi Yesus singkat, mungkin singkat ya, memang singkat selama 33 tahun di dunia dan 3 tahun dia mengerjakan pekerjaannya. Sisanya bisa saja, makanya Yesus bilang kamu akan lebih besar melakukan pekerjaanku. Sisanya gitu. Pada saat itu Injil bukan hanya di Palestina, tetapi akan menyebar ke seluruh dunia. Nah itu siapa tugasnya? Kita sebagai jemaat Allah. Kita sebagai jemaat Kristus. Kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Diberikan tugas. Simple. Tetapi banyaknya tidak kita sadari. Tugasnya simple, melakukan pekerjaan Yesus, bersaksi tentang Yesus. Tetapi pada kenyataannya hidup kita tidak mencerminkan seperti Yesus. Hidup kita tidak jauh beda dengan orang dunia yang tidak mengenal Yesus. Cara kita menjalani hidup ini tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Oke. Ya, selanjutnya, nah ini yang mungkin paling sangat disukai ya. Semua yang kita butuhkan bisa kita minta dan terima. Nah ini di ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah di sini nggak ada syaratnya ya, kalau kita lihat di ayatnya. Kalau di yang lain-lain, di ayat-ayat yang lain, siapa tinggal di dalam aku, maka semua yang dia minta aku akan lakukan. Ada syaratnya dulu, tinggal dulu di dalam dia gitu. Atau di Yakobus ada doa yang bukan untuk kepentingan sendiri gitu, maka akan diberikan, akan dijawab doanya. Nah, tetapi di sini sepertinya tidak ada syaratnya. Di sini langsung kayak gini, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya dalam namaku. Ini bukan hanya sekedar kita berdoa diakhiri dengan dalam nama Yesus, amin. Bukan hanya itu ya. Nah, tetapi kita merujuk kepada ayat-ayat selanjutnya di sini. Dan apa juga yang kamu minta? Ini artinya setelah kita melakukan pekerjaannya sebagai orang-orang percaya dan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari Yesus lakukan di dunia ini, maka apa? Perlengkapan-perlengkapan yang kita minta untuk itu, Tuhan akan kasih. Di dalam namaku, ini merujuknya ke situ ya. Di dalam namaku, bukan sekedar dalam nama Yesus, amin gitu. Saya minta motor, dalam nama Yesus, amin. Ya bisa aja Tuhan kasih kalau itu memang untuk
jemput ya untuk keperluan yang memang ya untuk melakukan bagian dari pekerjaan ini gitu. Nah, tetapi apa? Ya, ketika saya sadar nih, saya sudah berada di jalurnya. Saya sudah sebagai orang-orang percaya yang melakukan pekerjaan Kristus. Hidup saya melalui saya, mungkin orang-orang sebenarnya bukan melalui saya ya. Kita ini hanya alat gitu. Saya membayangkan kita sama-sama misalkan ada seorang pemahat, dia memegang alat untuk ukir dan saya pegang juga yang sama alat ukirnya itu. Nah, hasilnya akan beda atau enggak gitu. Bukan alatnya sebenarnya. Kita ini hanya alat aja. Tetapi siapa yang pegang alat itu? Kita alatnya aja. Enggak ada, semua kehebatan kita pun kalau bukan dipegang oleh ahlinya enggak akan jadi gitu ya. Yesus Tuhan adalah ahlinya. Kita hanya alatnya gitu, dimanapun ditempatkan gitu ya, dimanapun kita berada. Nah ini, sudahkah gitu, nah, tapi kalau misalkan sudah kita menjadi alatnya, sudah melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, nah ini, apapun gitu ya, yang kita minta, yang sesuai dalam jalur pekerjaan itu, maka Tuhan akan memberikan. Ini janji, bukan, wah ini apa ya, janji palsu atau ini, embel-embel ya supaya kamu lakukan pekerjaanku ya dari Yesus, bukan seperti itu, tetapi ini Yesus sendiri yang bilang apapun yang kamu minta pasti akan dilakukan gitu. Nah, tetapi mari kita memperbarui hati kita gitu ya, kembali. Apakah sudah hidup saya ini beraksi sebagai jemaat Kristus? Apakah sudah hidup saya ini mencerminkan, menampilkan Yesus yang hidup dalam saya gitu. Ya mungkin sederhana di keluarga kita. Apakah saya sudah menjadi istri yang menampilkan Yesus? Apakah saya sudah menjadi suami yang menampilkan Kristus? Apakah saya sudah menjadi anak-anak yang menampilkan Yesus bagi orang tua saya, bagi orang-orang di sekitar saya? Ya, mari kita memperbarui komitmen kita kembali ya. Ya ini yang seharusnya gitu. Di dalam stage tadi ya, di dalam stage ini, ya ini, kita melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, apakah kita sudah siap? Saya sekali lagi bilang sederhana, tapi mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Oke, mari kita berdoa. Bapak, ya kami sungguh menyadari ada begitu banyak keinginan baik dalam hidup kami untuk kami menjadi orang-orang yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi terkadang di dalam kehidupan ini kami masih begitu sulit untuk menjadi seperti apa yang Kau kehendaki. Ada begitu ego yang mungkin besar, ada begitu banyak kepentingan di dalam hidup kami yang menarik kami untuk kami keluar dari jalurnya. Ada begitu banyak bahkan mungkin luka hati yang menarik kami jauh dari jalurnya Tuhan. Sehingga sungguh kami tertatih-tatih untuk bangkit. Tetapi Bapa, seharusnya kami menyadari bahwa Yesus itu sudah terlalu cukup. Bahkan mungkin kalaupun kondisi kami tidak baik pun, sesungguhnya Yesus itu sudah cukup. Bahkan dalam kondisi kami terpuruk pun sungguhnya dan harusnya Yesus itu sudah cukup bagi kami. Tolong kami Tuhan, karena dengan kekuatan kami tidak mampu. Tolong kami supaya kami menyadari hidup kami ini sesungguhnya adalah tampilan-tampilan dari Kristus, tampilan-tampilan dari Yesus di dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang berarti, bisa dengan hal-hal yang kecil. Berikan kami kepekaan, mungkin kami terkadang mengabaikan suara-suara hati kami yang mengingatkan kami untuk melakukan hal-hal yang kecil. Kami menyepelekannya, tetapi mungkin itu bisa saja suara dari Engkau untuk kami melakukan sesuatu bagi orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, sehingga semakin hari kami pun semakin mengalami
kepenuhan Kristus di dalam hidup kami sebagai jemaat Kristus yang melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami bertemu dengan Engkau. Melalui hidup kami, orang-orang yang merasa terhakimi akan dipulihkan karena mereka akan melihat pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, itu yang akan menyebar kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sehingga pada ujungnya adalah kami dapat memuridkan orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Sekalian saya undang untuk bangkit berdiri dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.